kita untuk bagian 2 ini kalau kita, nah ini mungkin yang belum tahu ya, nama saya ini Sutrisno ya, sudah pendek aja Pak Trisno kalau di Jogja ya. Ini saya lahir 65 tahun yang lalu, dosen prodi manajemen ya, itu ya. Ini CV saya. Yang kedua, materi yang akan kita bahas ini di bagian 2 mungkin ada 10 tapi tidak kita bahas semua ya, yang kita pilih saja. Ini ada capital structure and leverage, dividend policy, share purchase dan lainnya. Kebijakan dana pendanaan jangka panjang, lantas pendanaan dengan saham obligasi, pengelolaan dana jangka pendek, manajemen kas, manajemen piutang dan persediaan, prinsip penilaian perusahaan, internal governance mungkin nggak kita bahas ya, restrukturasi korporat dan leasing. Nah ini kira-kira yang kita bahas. Nah dari bagian saya ini nanti kalau hari ini adalah materi semua ya, karena belum pernah ketemu. Setelah itu nanti setiap materi ada yang presentasi. Nah, kira-kira bagian pembagian materinya seperti ini. Hari ini Jumat ini adalah capital structure and leverage, ini masih materi saya. Setelah itu minggu depan ada kebijakan dividen, itu nanti kelompok 1 yang akan presentasi. Kelompok 1, lantas Jumat berikutnya nggak tahu ini tanggal 1, tanggal 2 ini kayaknya kalau di jadwal nggak libur ya. Sehingga kita asumsikan masih masuk ya. Ini kelompok 2, kebijakan pendanaan jangka panjang dan pendanaan dengan saham dan obligasi ya. Setelah itu minggu keempat manajemen modal kerja, manajemen kas dan manajemen piutang, ini pertemuan yang ketiga. Ini setelah itu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini kelompok 4. Ini kelompok 4 ini hanya manajemen persediaan ya. Nanti yang apa prinsip-prinsip penilaian ini dosen. Jadi tidak semuanya. Jadi cukup yang ini. Kalau yang ini dua-duanya, kalau ini yang kelima ini hanya manajemen persediaan. Ini prinsip-prinsip penilaian dengan EVA dan MPA saya. Setelah itu Jumat berikutnya restrukturisasi korporat, ini bahas merger dan akuisisi, ini kelompok 5. Lantas yang ada 2 materi, yang kedua risk financing. Jumat terakhir kita gunakan untuk quiz. Ini kira-kira pembagian materinya seperti ini. Lantas kelompoknya gimana? Ini agar supaya cepat saya tadi membaginya. Ya. Ini kira-kira seperti ini. Kelompok 1 ini nanti kebijakan dividen. Ada Muhammad Maulana Alamsa, Awal Syah, ada Ridwan Budi Santoso, Arina Fitriana. Kelompok 2 ini ada di materi ini sudah ada di Google Classroom. Silakan di download. Nggak ada, sudah ada pembagian kelompoknya juga. Ini. Oke, ini jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 6 kelompok. Oke, lantas bukunya ini Ross, Slepen, Westerveld, dan Jordan. Lantas ada buku tambahannya, saya punya buku manajemen keuangan korporat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu dari sini. Izin Pak, bertanya Pak. Yang Ya, untuk silakan. rujukannya yang satu lagi yang pertama tadi itu ada yang ini enggak, atau dua-duanya ada yang versi PDF-nya enggak ya? Yang mana?
Yang dua-duanya, yang buku Bapak sama yang punya Westerveld tuh, Pak. Kalau buku saya nggak ada PDF-nya, tapi kalau di Shopee kayaknya ada gitu ya. Karena sudah tidak terbitkan apa banyak di apa banyak dibajak ini sehingga bacakannya banyak. Silahkan bisa dipesan di Shopee mungkin ya. Cuma yang jualan nggak tahu siapa. Itu. Baik, Pak. Oke, itu ya. Ada lagi silakan. Izin, Mbak. Ya, Mandi. Perkenalkan, saya Ridwan, Mbak. Ya, Mandi. Saya mau nanya masalah paparannya. Apakah paparannya terkait dengan teori dalam buku atau membahas yang ada di dalam buku atau termasuk penelitian-penelitian terbaru, Pak? Nah, kalau ini masih dalam buku ya. Nah, buku silakan Anda bisa mencari selain buku ini juga boleh ya. Topiknya sesuai ini. Nah, topiknya sesuai ini. Oke. Topiknya sesuai ini. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Nah, nanti ada makalahnya ya yang dikumpulkan makalahnya, PowerPoint-nya di-share di streaming ya. Nanti yang biar dibaca oleh teman-teman saudara, nanti bisa berdiskusi. Ini yang diserahkan ke saya nanti adalah papernya, ya, ringkasannya, ya, ringkasan materi sebagai paper itu. Ada lagi? Izin, Mbak. Izin, Prof. Mari. Berarti membuatnya per kelompok ya. Jadi maksudnya pada saat pertemuan pertama, misalkan kelompok satu mengumpulkan makalah dan PowerPoint-nya. Hanya gitu saja ya. Berarti teman-teman Iya yang lain betul. Ya, tidak mendapatkan tugas apapun gitu ya. ya membaca nanti berdiskusi, ya, gitu. Ah, baik. Tapi yang utama adalah kelompok itu yang punya tugas utama karena akan presentasi, gitu ya. Jadi misalnya kelompok satu besok kebijakan dividen, itu kelompok satu membuat makalah dan PowerPoint, PowerPoint-nya nanti dipresentasikan, nanti bertiga mempresentasikan, bisa gantian. Nah, setelah itu ada tanya jawab, ada diskusi. Nah, diskusinya nanti dicatat karena nanti ada nilainya, gitu ya. Ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada, biasanya kalau namanya manajemen keuangan itu selalu yang dibahas itu corporate valuation, penilaian suatu perusahaan. Ini di mana tujuan perusahaan itu apa? Ini meningkatkan nilai perusahaan, value of the firm. Value of the firm. Artinya nilai perusahaan. Ini, nilai perusahaan itu ukurannya banyak. Ini, ya, ada yang harga saham, ada token view, tapi dalam hal ini adalah ini view apa? Firm value itu present value dari free cash flow yang diperkirakan diterima di masa yang akan datang. Ini maka ini firm value ini adalah present value dari free cash flow. Nah, ya. Kemarin mungkin saudara sudah membahas ini ada cash flow-nya ya. Ini jadi present value berarti menilai sekarang kan atau mempresent value free cash flow yang direncanakan diterima menjadi nilai sekarang. Nah, ini di total menjadi firm value. Ini karena di present value maka ada tingkat R-nya. Apa? Tingkat R-nya adalah weighted average ini. Ini weighted average cost of capital. Ini, jadi ada cost of capitalnya. Mempresent value free cash flow dengan weighted average cost of capital. Nah,
weighted average cost of capital kemarin sudah dibahas ya, karena dia dihasilkan dari mana? Dari financing decision, keputusan pendanaan. Berapa utangnya, berapa modalnya, ini yang nanti akan membentuk namanya keputusan pendanaan. Mencari sumber dana dengan biaya yang murah, ya, dan komposisi yang optimal. Ini lantas ada bunganya kalau itu pinjaman, ada firm risk-nya, kalau itu modal sendiri ada market risk-nya. Nah, ini membentuk yang namanya weighted average cost of capital yang mungkin sudah dibahas di bagian pertama. Sementara free cash flow itu ya Pak, penjualan dikurangi biaya-biaya ini. Tapi tentunya kalau saudara bahas itu adalah yang laba tunai, maka cash flow, free cash flow. Harus kas bebas, yang itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, ini kira-kira. Oleh karena itu, kalau kita lihat ini, fungsi bisnis itu apa? Yang pertama apa? Mencari sumber dana dari pasar keuangan. Ini pasar keuangan. Mencari sumber dana dari pasar keuangan. Pasar keuangan itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, atau bisa dipisahkan menjadi pasar uang. Ini ada pasar uang atau money market, dan ini. Jadi ada pasar uang dan ada pasar modal. Pasar uang itu berjangka pendek, pasar modal berjangka panjang. Pasar uang itu biasanya dalam bentuk utang karena berjangka pendek. Ini sementara ini pasar modal itu bisa berjangka panjang, bisa berupa modal. Ini maka kalau mencari dana ke pasar modal itu bisa menerbitkan saham, berarti itu jangka panjang. Modal saham bisa obligasi. Nah, ini. Kalau di tingkat kecil ya bisa di bank. Ini bisa bahkan kalau UMKM ya bisa di bank pecit dan terusnya. Yang jelas mencari dana dari pasar keuangan. Nah, sehingga dananya masuk. Dananya masuk ke manajer keuangan untuk dikelola. Dana yang masuk dikelola untuk apa? Untuk investasi. Investasi untuk operasional perusahaan, untuk mencari keuntungan. Ini untuk mencari keuntungan. Nah, dari hasil operasi diperoleh laba. Yang ketiga itu laba. Nah, jadi laba masuk manajer keuangan lagi untuk dikelola. Ini dikelola. Nah, laba ini nanti ya, biasanya kalau laba ada yang dibagi. Dibagi namanya apa? Dividen. Ada yang tidak dibagi. Tidak dibagi namanya apa? Laba ditahan. Nah, maka laba yang diperoleh nanti akan digunakan untuk memberi kompensasi pada pasar keuangan. Kalau kita pinjam, kalau hutang nanti kita beri bunga. Nih, kalau modal sendiri diberi dividen, ya. Tapi ada yang tidak dibagi. Yang tidak dibagi kembali lagi ke perusahaan untuk dikelola. Nah, maka dari sini fungsi keuangan itu yang pertama ini. Dari sini mencari dana dengan biaya yang murah dan komposisi optimal. Ini adalah keputusan pendanaan, financing decision. Ini dari satu ini akan diperoleh ini, fungsi keuangan yang pertama adalah fungsi financing decision, keputusan pendanaan. Berapa dana yang dibutuhkan, dari modal sendiri berapa, dari hutang berapa, itu ada komposisinya yang optimal berapa. Nah ini dengan biaya murah dan nanti digunakan secara efisien.
Nah, setelah itu dialokasikan. Ini adalah mengalokasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Ini berarti apa? Ada keputusan investasi, investment decision. Ini yang kedua ini keputusan. Maka fungsi manajemen itu bisa dilihat dari tugas manajer keuangan ini. Ini kan gambar tugas manajer keuangan melahirkan fungsi manajemen keuangan. Nah, setelah itu dapat laba. Laba ada yang dibagi, ada yang nggak dibagi. Maka ada kebijakan dividen policy. Nah, ini biasanya 3 ini yang utama. Ini fungsi manajemen keuangan. Mungkin di buku yang lain ada yang lainnya, tapi yang utama 3 ini fungsinya. Itu. Nah, sehingga nanti dari sini bagaimana agar supaya tujuannya yaitu firm value tadi, nilai perusahaan. Nilai perusahaan. Nah, manajemen keuangan itu yang kita bahas sebenarnya dari laporan keuangan. Kalau kita nggak ngerti laporan keuangan itu susah memahami laporan keuangan, manajemen keuangan. Karena yang dibahas itu yang ada di laporan keuangan. Ini laporan keuangan ada 2, ada neraca dan ada laba rugi. Neraca itu sekarang sering judulnya bukan neraca tapi laporan posisi keuangan. Ya, kalau ada laporan posisi keuangan itu sebenarnya neraca. Ada 2, ada neraca dan ada laporan laba rugi. Ini. Neraca itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Ini. Posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Isinya apa? Isinya kekayaan perusahaan itu berapa? Lantas sumbernya dari mana? Sumber dari mana? Maka kekayaan dan sumber kekayaan. Misalnya kalau keluarga saya itu saya anggap sebagai perusahaan. Ini saya bisa melihat neraca saya. Ini saya bisa melihat kekayaan saya. Oh, saya punya rumah. Saya punya mobil, punya motor, punya TV, punya kulkas. Nah, itu aktiva tetap namanya karena manfaatnya jangka panjang. Saya punya uang, saya punya ngajar belum dibayar, piutang. Ini, saya punya tabungan, saya punya deposito. Nah, itu adalah kekayaan. Nah, jadi kekayaan dan sumber kekayaan. Dari mana kekayaan itu? Kekayaan bisa dari hutang dan dari kemampuan sendiri. Ini, jadi kekayaan bisa dari hutang dan dari kemampuan sendiri. Ini kekayaan tadi ada kalau kita lihat ya, kekayaan itu ada yang sifatnya lancar. Ini artinya apa? Perputarannya kurang dari 1 tahun. Ini dari kas menjadi kas lagi kurang dari 1 tahun. Ini kas dibelikan bahan baku. Setelah itu diproses. Setelah itu menjadi barang jadi. Dijual jadi piutang dagang. Dibayar menjadi kas. Nah, dari kas menjadi kas lagi, ini kurang dari 1 tahun. Ini. Beli bahan baku disimpan di gudang sebelum proses. Berapa hari? 10 hari. Proses produksinya berapa lama? 5 hari misalnya. Setelah itu jadi barang jadi. Barang jadinya sebelum terjual berapa lama? 30 hari. Nah, dijual secara kredit piutang dagang. Setelah itu piutangnya berapa lama? 60 hari. Berarti dijumlahkan. Oh, ada berapa? 105 hari. Nah, kurang dari 1 tahun. Nah, maka bahan baku itu persediaan. Ini, barang jadi juga persediaan. Piutang dagang. Mungkin juga dibelikan surat berharga untuk cadangan. Nah, ini enggak, sehingga kalau di rumah tangga saya punya kas, saya punya deposito, saya punya tagihan pada kampus karena saya ngajar belum dibayar, saya punya
persediaan makanan atau lainnya. Ini. Lantas kekayaan yang tetapnya apa? Yang namanya aktiva tetap. Ini. Yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Saya punya tanah, saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya inventaris. Nah, ini kekayaan saya. Sumbernya dari mana? Kekayaan saya. Oh, rumah saya dulu saya beri secara kredit. Berarti yang belum lunas itu dari utang, yang sudah lunas itu dari kemampuan saya sendiri. Namanya modal. Maka ada 2 sumbernya, dari pihak lain dan dari pemilik. Ini. Jadi dari hutang itu dari pihak lain dan dari pemilik itu modal. Modal. Nah, modal itu nanti, jadi hutang, ada yang hutang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Ini ada hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, ada hutang jangka panjang. Lunasannya lebih dari 1 tahun. Ada hipotek, ada obligasi. Nah, ini semua kita pelajari. Ini, jadi ada kebijakan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek itu ada di sini. Lantas tadi kemarin saudara membahas keputusan investasi itu aktiva tetap. Nanti kita membahas ada manajemen kas, manajemen piutang, persediaan. Itu ada dibahas. Ini, maka yang dibahas itu dari laporan keuangan ini. Modal dan hutang nanti kita bahas. Komposisinya namanya struktur modal. Kalau biayanya namanya cost of capital kan itu. Jadi mempelajari apa? Hutang dan modal ini yang kita pelajari. Maka saudara belajar cost of capital kemarin kan berapa biaya hutangnya, berapa biaya modalnya. Kalau menggunakan keduanya atau beberapa jenis modal, berapa modal rata-rata tertimbangnya atau weighted average cost of capital-nya. Nah, ini ada di sini yang dipelajari. Ini. Nah, ini kok ada modal saham, ada geosaham, ada laba tahan. Ini. Modal PT ya, kalau PT itu kan modalnya namanya saham. Saham itu dicatat sebesar apa? Nilai nominal. Dicatat sebesar nilai nominal. Contohnya, perusahaan menjual 10 juta lembar. Nih, 10 juta lembar. Nominalnya, misalnya 1.000. Laku dijual, harga jual, ini 1.200. Nah, yang diterima duitnya kan 10 juta kali 1.200. Terima duitnya berapa kasnya? 1.200 kali 10 juta. Berarti 12 miliar. Terima duit 12 miliar. Ini. Tapi nominalnya ini, hanya 1.000. 1.000 kali. Maka nanti modal sahamnya itu adalah yang 1.000 kali 10 juta. Ini adalah berapa? 10 miliar modal sahamnya. Tapi kita nerimanya 12 miliar. 1.200 kali 10 juta. Ini. Maka sisanya itu namanya agio saham. Agio sahamnya. Maka nanti di neraca modal sahamnya 10 miliar, agio sahamnya 2 miliar. Nah, kita yang terima duitnya 12 miliar. Maka nanti di neraca kasnya terima 12 miliar di sisi kiri. Ini modal sahamnya 10 miliar, agionya 2 miliar. Kalau harga jualnya lebih rendah, ini namanya disagio. Harga jualnya 900.000. Maka ini nanti modal sahamnya 10 miliar, disagionya minus 1 miliar. Nah, laba ditahan dari mana? Dari tadi laba. Misalnya labanya berapa? Labanya 4 miliar. Ada yang dibagi. Yang dibagi untuk dividen. Berapa?
yang dibagi 2,5 miliar. Maka ada yang tidak dibagi berapa? 1,5 miliar. Ini adalah laba ditahan. Maka di sini 1,5 miliar. Nah, ini nanti di neraca seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ya. Ini sebagai contohnya neraca seperti ini. Oke. Lantas, yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil operasi. Hasil operasi. Menjual barang. Menjual jasa. Nah, ini namanya hasil operasi. Tentunya ada penjualan atau penghasilan. Untuk mendapatkan penjualan itu, kalau manufaktur ya harus membuat produk. Maka ada biaya produksi, ada biaya-biayanya. Kalau perusahaan dagang harus kulaan, nah, maka nanti ada penghasilan, ada biaya. Nah, ada penghasilan, ada biaya. Nah, penghasilan dibanding biaya, kalau lebih besar penghasilannya namanya laba. Kalau penghasilannya lebih kecil dibanding biaya, namanya rugi. Nah, maka ada laba rugi. Nah, biasanya kalau kita rinci, nanti penjualan dikurangi biaya-biaya namanya EBIT. EBIT apa singkatannya? Masih ada yang tahu? Kemarin bahas earnings before interest and tax, Pak. Earning before interest and tax. Laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajak. I-nya bunga. Kalau I-nya dikeluarkan, bunga dikeluarkan, ini dikurangkan. I-nya hilang, jadi EBT. Earning before tax. Karena apa? I-nya hilang. I-nya sudah dikurangkan. Nah, maka ini sudah earning before tax saja. Ini. Lantas, karena beroperasi di satu negara, harus bayar pajak. Harus bayar pajak. Namanya setelah pajak dibayarkan, inilah yang namanya laba bersih. Earning after tax. Sebelum dibayar namanya before tax, sebelum pajak. Setelah dibayar menjadi after tax. Nah ini kemarin sudah dibahas saya kira. Earning after tax. Nah ini laba rugi. Maka saudara harus paham ada neraca, ada laba rugi. Ini dipelajari semua. Ini, setelah itu ada analisisnya. Oke. Oke, itu kira-kira dari laporan keuangan. Silahkan ini mereview sebentar. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ini kalau domisilinya teman-teman ini banyak di luar Jogja atau gimana nih? Apa banyak dari Jogja? Banyak dari luar Jogja ya. Oke. Oke. Nah, ini pengantar sebagai pengantar untuk mereview ini. Kalau saudara mempelajari manajemen keuangan, memang sebaiknya mengetahui laporan keuangan. Paling tidak mengetahui strukturnya. Karena yang dipelajari itu adalah di laporan keuangan. Ini, contohnya ini, capital structure itu kan sebenarnya capital structure itu sebenarnya kan ada utang, ada modal sendiri. Ada utang, ada modal sendiri. Sumber dana perusahaan itu pasti ada dua. Dari utang atau dari modal sendiri. Kalau dulu ada yang menyebutnya modal asing dan modal sendiri. Modal asing itu utang. Nah, ada capital structure. Ini.
Secara umum capital structure itu perbandingan antara komposisi antara modal sendiri dan hutang-hutang dan modal sendiri. Ini berapa modal dirinya, berapa hutangnya. Nah, menurut Weston and Brigham, struktur modal itu campuran utang jangka panjang, ya, utang jangka panjang, saham preferred, saham biasa, modal sendiri atau saham biasa yang digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, komposisinya disebut sebagai capital structure. Konon struktur modal adalah proporsi pembiayaan jangka panjang perusahaan yang berasal dari utang dan ekuitas. Ini sehingga struktur modal itu ya proporsi antara utang jangka panjang dan ekuitas. Ross ya dan kawan-kawan tadi, struktur modal adalah kombinasi atau campuran tertentu utang jangka panjang dan ekuitas. Yang tujuannya memaksimalkan nilai perusahaan dengan menyeimbangkan risiko dan pengembalian risk and return ya, melalui penurunan biaya modal. Ini karena capital structure itu nanti berimplikasi pada biaya modal. Ini. Di otak-atik berapa besarnya modal di berapa utangnya itu akan mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan di capital structure itu biasanya adalah biaya modal. Ini cost of capital. Oke. Ini apa peran struktur modal? Pertama, menentukan risiko dan biaya modal. Ini. Ya. Struktur modal mempengaruhi biaya rata-rata tertimbang. Ini. Kemarin saudara sudah membahas kan. Ini. Jadi kalau perusahaan menggunakan semua sumber dana yang ada modal sendiri, ada saham preferred, saham biasa, ada hutang, obligasi, itu dikira-kiranya nanti dicari weighted average cost of capital. Nah, ini maka struktur modal itu menentukan ini bisa naik turun. Ini semakin tinggi utang, semakin tinggi risiko finansialnya, ada financing risk. Karena apa? Harus bayar bunga. Ini harus bayar bunga. Yang kedua, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan. Nah, modal optimal bisa memaksimalkan nilai perusahaan dan harga saham. Ini biasanya nanti di pembahasan capital structure, nilai perusahaan itu diukur dengan biaya modal itu. Jadi berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ini. Yang ketiga, mempengaruhi keputusan investasi. Nah, investasi itu misalnya menghitung NPV. NPV itu kan ada R tertentu yang digunakan untuk mempresent value. Yang dihitung menghitung diskon faktornya. Nah, R ini sebenarnya apa? WACC. WACC dihasilkan dari capital structure. Ini. Jadi mempengaruhi keputusan investasi. Sebab ini, kalau capital structure-nya bagus, WACC-nya turun. Kalau turun berarti keputusan investasinya bisa lebih layak, lebih bagus. Yang keempat adalah berpengaruh pada stabilitas keuangan. Perusahaan dengan struktur modal sehat lebih tahan terhadap tekanan keuangan dan krisis. Ini. Jadi, dan yang kelima, berpengaruh terhadap kepemilikan dan kontrol. Ini, menggunakan utang bisa menghindari dilusi kepemilikan. Ini misalnya mau nambah dana. Nambah dana, apakah dengan hutang atau dengan modal sendiri? Kalau dengan hutang, maka menghindari dilusi kepemilikan. Ini. Kalau
dengan hutang berarti pemilik lama nggak perlu kekuasaannya masih tetap. Tapi kalau dengan modal diri, pemilik lama nggak punya duit, maka dijual pada orang lain. Maka ini, kekuasaannya akan terkurangi. Maka ada dilusi kepemilikan. Akan berkurang porsi kepemilikan pemilik lama. Kalau menerbitkan saham baru. Ini. Jadi ada yang lebih suka utang. Oleh karena itu di corporate governance itu ada salah satunya cara mengatasi konflik agensi menambah hutang agar supaya manajemen mikir bayar utang ini tidak dimanfaatkan sendiri. Ini lantas tujuannya beberapa pendekatan ya, ada pendekatan tradisional ini mengatakan bahwa nilai perusahaan itu bisa ditingkatkan dengan hanya merubah struktur modalnya. Ini. Jadi merubah struktur modal. Hutang dibagi modal sendirinya itu bisa dirubah akan berubah nilai perusahaan. Nanti kita contohkan. Yang kedua, pendekatan Modigliani and Miller. Pada Modigliani and Miller ini membantah pendapat tradisional. Ini, tapi kalau kan asumsinya nggak ada pajak. Kalau nggak ada pajak, maka pendekatan tradisional ini tidak relevan. Artinya apa? Nilai perusahaan dinaikkan atau turunkan struktur modal itu tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Tidak berpengaruh berarti tidak relevan. Tapi catatannya itu tadi ada asumsi tidak ada pajak. Kalau ada pajak, semakin besar utang, semakin tinggi nilai perusahaan. Itu Modigliani and Miller. Setelah itu nanti ada pendekatan trade-off. Ini berkaitan dengan pertimbangan manfaat dan biaya dan struktur modal yang optimal. Ini. Kalau Modigliani and Miller ini semakin banyak utang, semakin tinggi nilai perusahaan, tapi suatu saat pada utang tertentu, itu biaya ditambah utang semakin turun nilai perusahaannya. Maka ada trade off. Ini ada biaya yang dikeluarkan. Dan setelah itu ada teori packing order. Packing order teori. Ini packing order teori. Oke. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang dalam membahas struktur modal ini biasanya ada asumsi. Ya, apa? Asumsi ini agar supaya analisisnya bisa jalan. Tanpa asumsi ini biasanya susah. Misalnya tidak ada pajak, maka sebenarnya mana ada nggak ada pajak. Tapi ini ada yang membahas seperti ini. Laba operasinya konstan, dianggap sama terus. Kalau labanya 100 juta ya 100 juta terus. Semua laba dibagi sebagai dividen. Hutang bersifat permanen. Kalau 4 juta, 4 juta. Cuma bisa diganti. Kalau mau merubah hutang, pergantian struktur hutang dilakukan secara langsung. Nah, ini asumsinya. Oke, sekarang tujuan struktur modal. Tadi meningkatkan nilai perusahaan, ya. Meningkatkan nilai perusahaan. Identik dengan menurunkan biaya modal. Jadi tujuan struktur modal adalah meningkatkan nilai perusahaan. Ini identik dengan menurunkan biaya modal. Semakin rendah biaya modal, semakin tinggi nilai perusahaannya. Oke, nah tadi yang namanya struktur modal itu kan ada dua, dari hutang dan dari modal sendiri atau ekuitas. Atau ekuitas. Nah, biaya hutangnya berapa? Nah, biaya hutangnya ini adalah biaya hutangnya dinotakan KI adalah ini
bunga dibagi hutang. Ini mudahnya kan bunga dibagi hutang. Ini bunga dibagi hutang. F itu annual interest charge, B market value of debt outstanding. Ini nilai pasar dari hutang. Ini mudah sendiri dinotasikan KE. KE. Ini sering disebut sebagai earning after tax. Earning available common stock holder. Ini laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. S-nya adalah modal saham. Modal saham. Nah, ini nanti kita gunakan. Nah, dua-duanya kalau digunakan, maka namanya weighted average cost of capital atau overall cost of capital. Biaya modal keseluruhan. KO. Ini. Maka net operating income itu EBIT, ya, dibagi total market value of firm. Ini EBIT dibagi total market of firm, ini apa? Modal sendiri dan hutang. Nah, modal sendiri dan hutang. Nah, atau bisa ini jika V adalah nilai perusahaan, ya, V nilai perusahaan itu V tambah SB itu hutang bonds, S itu modal sendiri stok saham. Ini, maka KI-nya adalah KO-nya ya, KO ini overall ya. KO-nya berarti KI yang sudah dihitung dikalikan B dibagi B plus S. B plus S itu hutang tambah modal sendiri. Ini, KE tambah S. S itu ini adalah saham, stok. Ini adalah hutang bond. Ini. Jadi stok ini adalah komposisinya. Komposisi modal sendiri, ini komposisi hutang. Nah, ini yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, yakni apa? Yakni biaya modal. Biaya modal keseluruhan ini yang utama. Oke. Jadi ini sebagai pedoman. Oke, sekarang pendekatan net operating income. Net operating income. Kita lihat tadi ada net operating income. Ya. Net operating income. Net operating income ini adalah EBIT ya. Misalnya, bila perusahaan mempunyai hutang 20 juta dengan bunga 10%, dan diharapkan ada laba usaha 18 juta. Sementara biaya modal keseluruhannya 16%. Pertanyaannya berapa biaya modal sendirinya? Hutang ini adalah B. B. Ini. Bunganya berarti ini adalah KI. Bunga. Biaya modal dari hutang. Ini adalah net operating income. Ini. Maka net operating income. Ya. Dengan bunga ini. Sementara biaya modal keseluruhan ini apa? Ini KO. KO. Ini. Jadi KO tadi apa? KO tadi apa tadi? KO tadi EBIT atau net operating income ya, dibagi
V, nilai perusahaan. Ya, V atau apa? B plus S. Ini. Maka, nah, kalau dimasukkan berarti KO-nya 0,16. 16%, 0,16. Ini, lantas net operating income-nya 18.000. Ini sama dengan V atau V. Ini. Maka V-nya berapa? Nah, maka V-nya kan 18.000 dibagi 0,16. Ini. Maka V-nya total form of value ini dibagi 18.000 dibagi 0,16. Itu. Ini adalah untuk apa? V itu B plus S. B plus S. B-nya berapa? B-nya 20. Nih, berarti kalau kita pengen tahu S, ya ini dikurangi B. B-nya 20. Ya. Maka ini 112.500 itu B plus S. Kalau B-nya 20 berarti dikurangi ini S-nya. S-nya berarti dikurangi 92.500 itu S-nya. Oke, berarti modal sendirinya ini. Sekarang yang pertanyaannya berapa modal sendirinya? Modal sendiri itu tadi KE. KE, earning after tax, laba untuk pemilik dibagi modal sendiri. S. Nah, sekarang berapa EAT-nya? Ini EAT-nya. Oke. Nah, 18.000 itu laba usahanya. Ini. Untuk siapa? Laba net operating income. Ini untuk modal sendiri dan untuk hutang. Hutangnya berapa? Ini. Hutangnya 20.000, bunganya sekian. Berarti biaya hutangnya atau bunganya kurangi aja, dikalikan 10% kali ini. Maka nanti EBIT-nya sekian, dikurangi hutang, dikurangi bunga, bunganya berapa tadi? 10% kali 20.000, 2.000. Ini ada 16. Jadi laba untuk pengiriman adalah laba usaha dikurangi bunga. Ini 16.000. Nah, ini 16.000. Oke. Nah, sehingga nanti KI-nya berapa? EAT-nya 16.000 dibagi S-nya 92.500. 16.000 dibagi 92.500. Nah, jadi ternyata biaya modal sendirinya adalah 17,30. Lantas kalau misalnya dinaikkan, meningkatkan jumlah hutangnya dari 2.000 menjadi 50.000. Berarti ini 112.000 dikurangi 50.000. Ada berapa? 62.500. Ini laba untuk pemegang sahamnya berapa? 18.000 dikurangi 10% kali 50.000. 50.000. 5 berarti ada 13.000. Maka KE-nya yang ini ya, KE-nya adalah berapa? 13.000 dibagi 6,500 kali 100%. Nah, ini berapa? Nah, jadi bisa dihitung seperti itu. Jadi 13.000 dibagi 6,500. 20,8.
Ini sehingga merubah struktur modal, merubah biaya modal. Oke. Nah ini pendekatan. Tadi ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional. Pendekatan rasional adalah mengatakan bahwa nilai perusahaan yang diukur dengan biaya modal, bisa dirubah hanya dengan merubah struktur modalnya. Nih. B dan S-nya dirubah, itu akan merubah biaya modal. Misalnya ada PT Abadi mempunyai 100% modal sendiri, memperoleh EBIT 10 juta. Tadi asumsinya nggak ada pajak ya. Asumsinya nggak ada pajak. Tingkat keuntungan disyaratkan 20%. Ini berarti KE. Maka nilai perusahaan dan biaya modalnya berapa? Nah, maka ini. Maka EBIT-nya ini 10.000. EBIT yang diperoleh. Dikurangi bunganya karena modal sendiri semua 0. Maka laba untuk pemiliknya sekian. KE-nya disyaratkan sekian. Maka biaya modal sendirinya sekian, 50 juta. 50 juta. Nih, silakan kalau ada pertanyaan kalau dari sini. Jadi EBIT dikurangi bunga adalah laba untuk pemilik. Karena nggak ada pajak ya. Kalau ada pajak harus dikurangi pajak dulu. Ini enggak. Tadi asumsinya nggak ada pajak. Langsung untuk pemilik. Nih. KE-nya sekian yang disyaratkan. Maka biaya modal sendirinya. Maka modal sendirinya ini 50 dari mana? 10 dibagi 0,2. 10 dibagi 0,02. Karena nggak ada hutang, nilai pasar hutangnya 0. Maka nilai perusahaannya sama dengan nilai modal sendiri. Biaya modalnya tetap 0, kalau dirumuskan di KO tadi seperti ini, 0,2. Nah, ini pendekatan tradisional. Nah, menurut pendekatan tradisional, dengan hanya merubah struktur modal, itu nilai perusahaannya bisa berubah. Ini. Jadi 0,20 ini bisa berubah dengan hanya merubah struktur modalnya. Ini. Misal perusahaan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang. Biaya hutangnya 16%. Ini KI-nya. Bunganya 4. Ini F tadi. Bunganya. Karena dibiayai dengan hutang, risikonya lebih tinggi. Maka pemilik nggak mau dapat hanya untung 20%, minta keuntungannya naik. Keuntungannya naik. Ini KI-nya. Nah, bila labanya berubah, berapa nilai perusahaannya? Nah, ini. Yang semula ini ya, tadi. Semula ini yang tanpa hutang tadi. Nah, sekarang ada hutang. Berapa? Hutangnya, bunganya 4 juta. Berarti kalau ini 10, ini dikurangi 4. Ini adalah bunganya. Ini, yang ini. Maka labanya berapa untuk pemilik? Labanya 6 juta. 6 juta. Ini 10 dikurangi 4. Ini. KE-nya mintanya 22%. 0,22. Maka nilai modal sendiri menjadi berapa? Nilai modal sendiri ini adalah 6 dibagi 0,22. Berapa? 27,2.
27. Ini 27,27. Nilai pasar utangnya berapa? Ini kan KI tadi kan F dibagi B. F ini. KI-nya 16%, 0,16. F-nya 4, B. Maka B-nya berapa? B-nya 4 dibagi 0,16. Berapa? 25. Maka ini 25. Oleh karena itu nilai perusahaannya meningkat menjadi berapa? 52,27. Nih, hanya merubah struktur modal, nilai perusahaan meningkat dari 50 juta menjadi 52,27. Ini. Nah, ini. Jadi angka-angka ini dari situ. Jadi 10 juta ini sama. Ini yang tanpa hutang, ini dengan hutang. Bunganya 4. 10 kurangi 4 ada 6. 6 ini untuk laba untuk pemilik. Nah, pemilik tidak hanya 20% yang menginginkan, tapi 22%. 0,22%. Sehingga nilai modal sendirinya 6 dibagi 0,22. 27,27. Nilai pasar hutangnya 25. Dari mana? Dari sini. Oke. Sehingga ini nilai biaya modal perusahaannya berapa? Ini dihitung 19,1. Turun. Nilai perusahaan naik 2,27 dan ditandai dengan penurunan biaya modal. Artinya apa? Artinya dengan merubah struktur modal, nilai perusahaannya berubah. Ini nilai perusahaannya berubah. Nah, sehingga kalau misalnya, sehingga keadaannya lebih baik. Ini kalau misalnya semula punya 1.000 lembar, ini, karena tinggal separuh 500, maka sebelumnya per lembarnya 50.000, sesudahnya per lembarnya 54,540. Oke. Nah, ini pendekatan tradisional. Nah, oleh Modigliani and Miller ini dibantah. Ini Modigliani pendekatan Modigliani and Miller. Ini membantah pendapat tradisional. Ini ingat ya, masih catatannya tidak ada pajak. Ini. Nah, menunjukkan kemungkinan terjadinya proses arbitrase yang membuat harga saham baik menggunakan utang maupun tidak menggunakan utang akhirnya sama. Ini arbitrase. Contohnya arbitrase seperti ini. Ada 2 pasar misalnya, Jogja dan Solo. Barang A ada barang A di pasar Jogja dan Solo. Di Jogja harganya 80.000. Di Solo harganya 100.000. Nah, misalnya seperti itu. Di Jogja di Jogja 80.000, di Solo 100.000. Ini. Akibatnya apa? Akibatnya ini. Kalau saya orang Jogja, saya akan jualan ke Solo. Kalau orang Solo, dia akan kulaan ke Jogja untuk dijual ke sana. Nah, maka di Jogja karena banyak yang membeli, harganya akan naik. Ya kan? Banyak yang membeli, harganya akan naik. Ini. Dijual kemana? Ke Solo. Di Solo, yang dijual semakin banyak. Itu. Hukum permintaan kan semakin harga semakin banyak yang dijual,
harga naik maka akan turun. Banyak hukum penawaran ya. Ini hukum penawaran. Di Solo di Jogja semakin banyak yang meminta, harganya akan naik. Di Solo banyak drop-dropan barang, harga akan turun. Hingga suatu saat antara Jogja dan Solo akhirnya imbang. Sampai di Solo dan di Jogja itu sama. Nah, ini namanya proses arbitrase. Ini. Nah, itu. Jadi ini juga gitu. Investor yang rasional menginginkan dengan investasi yang sama, sama-sama investasi 1 miliar, pengennya tentunya keuntungannya lebih tinggi. Itu rasional. Atau keuntungannya sama, investasinya lebih murah, lebih sedikit. Ini misalnya saudara sama-sama investasi 1 miliar, yang satunya dapat 150, yang satunya dapat 200, pasti kepingin yang 200. Nih, kalau sama-sama untungnya 150, antara investasi 1 miliar dan 900 juta, mana yang pilih? 900 juta. Ini. Sehingga yang investor rasional menginginkan investasi yang sama, memperoleh laba yang lebih besar, atau dengan investasi yang lebih kecil, memperoleh keuntungan yang sama. Ya. Nah, dari contoh tadi, misalnya PT Abadi menggunakan hutang dan PT Baru tanpa menggunakan hutang. Nah, ini. Oke, misalnya ini. Saudara punya sahamnya PT Abadi. Saudara punya, ini Andi, saudara ya. Punya saham PT Abadi. Ini saham berarti ini punya saudara. Saudara punya saham 20%. 20%. Dari mana? Sahamnya kan ini. 20% dari sini. 20%. Maka punya uang 5,5 juta. 5,45 juta. Ini. Nah, sekarang mau melakukan arbitrase dengan membeli saham baru. Ini. Menjual ini dijual, dibelikan di sini. Ini namanya arbitrasenya seperti itu. Jadi punya saham di Abadi 20% atau 5,4 juta untuk membeli sini. Membeli 20% dari PT Baru. Nih. Yang dibeli berapa? 20% dari sini. 10 juta. Nih, karena ada PT Baru, Andi akan mengadakan arbitrase dengan maka dijual ini. Yang ini dijual, dapatnya sekian. Untuk membeli sini berapa? 10 juta. Ini. Nah, untuk membeli 20% di sini. 20% kali 50, ini 10 juta. Punyanya uang 5,4 juta. Maka pinjam uang 5 juta. Sehingga uang Andi berapa? 5,45 tambah 5. Ada 10,45. Nah, yang 10 juta digunakan untuk membeli ini. Nah, jadi membeli saham PT Baru sebanyak 20%. Nah, masih punya sisa uang 0,45 juta. Sehingga ada uang sisa 0,45 juta. Nah, sekarang berapa keuntungan Andi kalau tetap memiliki saham Abadi dan kalau sudah pindah ke sini? Oke. Oke. Nah, kalau tetap menggunakan Abadi, keuntungan Andi berapa? Ya 20% kali labanya. Labanya berapa? 6 juta.
Ini berarti berapa? 1,2 juta. Nih, jadi kemarin waktu punya saham PT Abadi, labanya 1,2 juta. Sekarang kalau sudah pindah ke baru, labanya berapa? 20% kali laba ini, 10 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta. Ini kalau masih punya PT Abadi, kalau sudah dipindah, dia dapatnya 20% dari 10, 2 juta. Bayar bunganya berapa? 16% kali 5 juta 800. Ini, maka labanya 1,2 juta. Ternyata sama. Ini. Jadi kalau misalnya Andi tidak menjual, dia dapat laba 1,2 miliar, 1,2 juta. Kalau dipindah 1,2, labanya sama. Ini labanya sama. Tapi karena rasional, Andi pilih menjual. Kenapa? Karena kalau dijual diberikan di sini, dia dapat 1,2, tapi masih sisa apa? Masih punya sisa uang 0,545 juta. Kalau ini miliaran berarti masih punya sisa 450 juta. Ini kalau ini miliaran, kalau jutaan 0,45 juta, kalau miliaran 450 juta. Ini artinya apa? Kalau tetap di sini dapatnya 1,2, naiknya sepeda motor karena nggak ada dana sisa. Kalau dipindah di sini dapatnya 1,2, tapi punya uang 450 juta, bisa beli Pajero. Gitu. Maka pindah terus seperti itu ya. Jadi kalau ini tetap abadi 1,2, ini juga 1,2. Ini. Nah, ini proses abilitase ini sampai terus berjalan sampai nanti mau beli sahamnya sudah sama untungnya. Nah, ini namanya proses arbitrase. Ini terus dilakukan sampai investor tidak lagi bisa menghemat, akhirnya nilai perusahaannya sama. Nah, ini terkenal teorinya Modigliani and Miller ini. Tapi karena asumsinya nggak ada pajak, menjadi kurang masuk akal. Nah, oleh karena itu, menurut Modigliani and Miller, kalau ada pajak itu menjadi bermakna. Bermakna. Kenapa? Karena pajaknya itu kalau ada pajak dengan adanya kalau hutang itu tax deductible. Keputusan benar relevan bila ada pajak. Karena apa? Karena pajak akan ada kalau ada pajak dengan hutang, maka hutang itu bunganya tax deductible, mengurangi pajak. Ini, oke, kita lihat ini. Ini yang tanpa hutang. Pajaknya berapa? Pajaknya 2,5 juta. Yang dengan hutang, pajaknya 1,5 juta. Sehingga ada penghematan berapa? Penghematannya 1 juta per tahun. Ini pajaknya ini menghemat 1 juta per tahun. Nah, kalau ini setiap tahun 1 juta, maka penghematan inilah yang membedakan. Jadi apakah penghematan pajak ini bermanfaat? Iya. Bila hutangnya bersifat permanen, yang dapat 1 juta tadi, ini di present value. Nah, itu yang membedakan penghematan pajaknya ini. Penghematan pajak dibagi R. Di present value. Ini yang membedakan. Sehingga berpendapat nilai perusahaan yang menggunakan hutang lebih besar daripada yang tidak menggunakan hutang. Seberapa besarnya? Perbedaannya sebesar penghematan ini. Sebesar
PV penghematan pajak. Ya, ini VL itu firm value dengan leverage itu dengan hutang ya. Ini nilai perusahaan dengan menggunakan hutang. PU unleveraged. Ini nilai perusahaan yang tanpa hutang. Nah, tanpa hutang tambah ini. Ya, maka penghematannya apa? Selisihnya sebesar present value dari penghematan pajaknya. Nah, contohnya tadi, kalau VO-nya 37,5 ya, maka ini ada penghematan pajaknya sekian, nilainya sekian. Oke, itu kira-kira. Oke, nah ini contohnya. Ini kalau yang tanpa hutang, ya, yang tanpa hutang, ini akan 20 KO-nya. Dengan hutang menjadi 17,14. Ini akan turun. Akan turun. V-nya atau nilai perusahaannya naik. Ini. Caranya gimana? Nah, ini kan tadi sudah ada. Karena tanpa hutang ya, ini laba hasil pajaknya ini ya, maka S-nya 0,7 dibagi 0,20. Sementara kalau dengan hutang, ini hutangnya sekian, babnya sekian, ada hutangnya sekian. Lantas tadi KO-nya kan sekian, maka S-nya dicari. Ya, S ini dari mana? Dari 43,75 dikurangi 25. Dari mana 43,75? Dari sini nanti 43, nah, maka bisa dihitung seperti itu. Oke. Ini menurut Modigliani and Miller. Nah ini disindir oleh Stuart Mies dengan trade-off theory. Mies adalah tokoh utama yang merumuskan kerangka ini. Ide dasarnya sebenarnya dibahas lebih awal oleh para ekonom yang meneliti kebangkrutan dan pajak. Trade-off ini menjelaskan perusahaan menentukan struktur modal dengan menyeimbangkan trade-off antara manfaat dan biaya penggunaan hutang. Nah, jadi ada manfaatnya dan ada biayanya. Manfaatnya kalau dengan hutang, ini ada tax shield, perlindungan pajak. Bunga hutang dapat mengurangi pajak atas laba perusahaan. Utang juga untuk mendisiplinkan manajer. Utang maksudnya lebih berdisiplin mengelola arus kasnya. Nah, ini kalau ini manfaatnya. Tapi ada biaya utang. Apa? Semakin banyak utang, dan semakin tinggi risikonya. Risiko kebangkrutannya semakin tinggi. Risiko gagal bayarnya semakin tinggi. Yang kedua ada biaya keagenan. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditor. Nah, ini biasanya ada itu. Ini maka trade off. Sehingga kalau digambarkan ini, kalau menurut MM kan, semakin banyak utang itu akan semakin naik, nilai perusahaan naik terus. Tapi kan nggak mungkin sampai terus. Nah, suatu saat ini, ada risiko kebangkrutan, ini, maka mungkin di sini akan menurun. Kalau sudah optimum, justru akan turun. Nah, maka ada titik optimumnya itu. Cuma titik optimumnya itu yang ada teorinya, tapi nggak ada rumusannya. Jadi kalau sudah optimum ditambah, itu akan justru menurunkan nilai perusahaan. Nah, ini trade off-nya seperti itu. Lantas ada teori yang lainnya adalah pecking order teori. Urut-urutan
Jadi kalau kepengen nambah dana, ini ada urut-urutannya. Ini tokohnya juga Mies dan Majluf ya. Keduanya merupakan teori ini dalam makalah klasiknya, Corporate Finance and Institution. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Karena adanya asimetri antara manajer dan investor. Jadi ada urut-urutannya. Apa urut-urutannya? Inti teorinya adalah manajer memiliki informasi lebih baik dari tentang prospek perusahaan karena dia yang kelola dibanding investor eksternal. Ini sehingga ada asymmetry information. Ini manajer lebih tahu banyak informasinya. Kalau saudara beli saham itu kan nggak tahu informasi yang tersembunyi di perusahaan. Ini. Karena asymmetry information ini pasar dapat salah menilai penerbitan sekuritas tertentu sehingga menciptakan sinyal. Ini ada signaling cost. Nah, untuk menanggung biaya tersebut, perusahaan menggunakan pendanaan berdasarkan urutan. Ini jadi urutannya gimana? Yang pertama paling murah apa? Laba ditahan, return earning. Yang paling murah. Dana internal atau laba ditahan. Pilihan pertama karena tidak menimbulkan biaya penerbitan, biaya emisi penerbitan, dan tidak menimbulkan sinyal negatif. Nah, cuma biasanya kalau laba ditahan itu akan terjadi perdebatan pada saat RUPS. Ini ada laba, misalnya berapa? 100 miliar. Nah, ini berapa yang dibagi dan berapa yang ditahan. Ini akan terjadi perdebatan antara manajer dengan pemilik. Ini, pada saat RUPS. Karena RUPS akan menentukan ini. Berapa yang dibagi, berapa yang ditahan. Ini, tapi kalau manajernya pinter akan meyakinkan bahwa ada proyek-proyek strategis yang bisa yang harus diambil sehingga perlu dana. Ini saya sejauh mungkin kalau bisa laba ditahan. Kalau laba ditahan ini sudah mentok nggak bisa karena tadi ada perdebatan tadi apa dari utang. Ini biaya informasi lebih rendah dibanding ekuitas. Ini tidak terlalu memberikan sinyal negatif. Struktur utang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ini berapa utangnya disesuaikan. Yang baru yang ketiga adalah ekuitas, modal sendiri. Ini ekuitas ini biasanya terakhir kalau bisa dihindari karena memberi sinyal negatif. Sehingga manajer mungkin akan menjual sahamnya karena perusahaan dianggap over value. Ada biaya asimetri informasi paling tinggi dapat menyebabkan dilusi kepemilikan. Oke, itu. Oke, lantas leverage ini nanti dicoba dipelajari sendiri. Yang selanjutnya saya akan kepengen menjelaskan ini. Pemilihan sumber dana. Nah, pemilihan sumber dana. Kalau misalnya perusahaan butuh dana, nah kira-kira kalau saudara punya perusahaan, besok itu butuh dana 500 juta. Karena apa? Besok itu prospeknya lebih bagus, menjanjikan. Sehingga akan ada kenaikan penjualan. Butuh dana 500 miliar. Atau 500 juta gitu ya. Nah, kira-kira mungkin kita diskusi. Kira-kira saudara pilih mana? Pilih hutang atau modal sendiri? Nah, coba kira-kira pilih yang mana? Ada yang mau menjawab?
izin jawab, Pak. Mungkin Ya, kalau silakan, Mas. totalnya 500 juta, Pak. Kalau untuk Ya, skala mungkin kalau 500 ya mungkin masih di CV atau di PT yang baru-baru itu mungkin bisa jadi pakai modal sendiri, Pak. oh gitu. Tapi mungkin Kalau ini PT itu kan saham ya. ya Kita kalau saham biasanya mungkin lebih baiknya hutang sih, Pak. Kalau menurut hutang saya ya. untuk Kenapa kalau hutang? kesehatan alur kas juga kan, Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Hutang atau modal sendiri? Oke. Modal hutang sering juga disebut sebagai modal asing. Modal sendiri itu saham. Nah, mana yang dipilih? Yang dipilih. Biasanya yang dipilih itu yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan. Nah, ukurannya apa? Ukurannya pemilik. Harga sahamnya naik atau gimana. Nah, apa? Biasanya ukurannya kalau itu keuntungan pemilik, kesejahteraan pemilik ya, kesejahteraan apa? Diukur dengan return on equity, ROE, return on equity itu adalah laba setelah pajak, EAT, dibagi dengan modal sendiri. Karena apa? EAT itu laba yang betul-betul untuk pemilik. Atau EPS, earning per share. EPS, earning per share. Earning per share EAT dibagi jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham. Earning after tax dibagi jumlah lembar saham. Nah, ini. Jadi yang penting ROE-nya lebih tinggi. Silahkan modal sendiri atau hutang. Yang penting ROE atau EPS-nya lebih tinggi. Ini. Sehingga ada pendekatan ROA dan ada pendekatan indifferent point. Kalau pendekatan ROA, nanti dicari ROA-nya, ya. Di ROA itu EBIT dibagi modal sendiri plus hutang atau modal asing ya saya singkat. Nah, ini ROA. Ini, nanti dibandingkan dengan bunga. Ini kalau ROA-nya lebih besar dibanding bunga atau interest, maka pilihannya modal asing atau hutang. Tapi kalau lebih kecil bunga, pilihannya adalah modal sendiri. Ini modal sendiri. Jika ROA lebih besar daripada suku bunga, pilih modal asing. Jika ROA lebih kecil dari suku bunga, pilih modal sendiri. Nanti bisa juga dengan indifferent point. Dicari indifferent point. Kalau indifferent nanti kita bahas. Kalau indifferent point-nya, jika EBIT-nya lebih besar dari BIP, modal asing. Kalau sama, modal asing atau modalnya sama saja. Jika EBIT-nya lebih kecil, pilih modal sendiri. Oke. Nah, sebagai contoh ini. Megaria pada tahun 2024. Ini ada 2024. Ini menggunakan modal sendiri semua. Berapa? 200 juta. Nah, 200 juta atau ini 10.000 lembar. Ini dapat EBIT 30 juta. Nah, ini. Jadi 200 juta menggunakan hanya modal sendiri. Ini. Tahun 2025 ada tambahan dana. Berapa? 100 juta.
Nah, nanti diperkirakan EBIT-nya meningkat. EBIT jadi 54. Ada pajak ya, pajak 30%. Nah, 100 juta ini bisa belanja di biaya modal sendiri atau utang modal asing. Kalau modal sendiri berarti nambah berapa, Pak? Menambah 5.000 lembar. Dari 10.000 ke 5.000 jadi berapa? 15.000. Kalau modal asing berarti ada bunga. I-nya berapa? I-nya 16%. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau pendekatan ROA, ini pendekatan ROA nanti dicari. Ini ROA-nya berapa? Ini ROA-nya berapa? Total dana semula 200, ada tambahan 100. Berapa total dananya? 300. Ya, kalau sudah ini 200 tambah 100, 300. EBIT-nya 54, maka 54 bagi 300 kali 100%. Ada 18%. 18%. Berarti ROA-nya yang 18% lebih besar dibanding I-nya yang 16%. Maka pilih apa tadi? Pilih modal asing atau hutang. Ini pilih modal asing. Ini kalau pendekatannya ROA. Ini, jadi ini, maka oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini nanti alternatifnya apa? Tambahan modal sendiri dan tambahan modal asing. Ini. Tadi semula 200, ada tambahan 100. Tambahan 100 ini bisa modal sendiri, bisa modal asing. Ya, gitu kan. Oke. Ini tadi apa? Modal sendiri. Karena hanya modal sendiri. Nah, sekarang kalau tambahnya modal sendirinya berapa? Modal asingnya berapa? Oke. Oke. Kalau tambahnya modal sendiri berarti semula modal sendiri tambah modal sendiri. Semula 200 modal sendiri tambah modal sendiri 100. Berapa modal sendirinya? 300. Modal asingnya 0. Maka modalnya 300. Kalau tambahnya modal asing, semula modal sendiri 200, ditambah 100 modal asing. Maka modal sendirinya tetap 200, modal asingnya 100. Maka ada 300. Oke. Oke. Nah, ini namanya struktur modal. Lembar sahamnya gimana? Jumlah lembar saham. Semula ini kan 10.000. Kalau modal sendiri tambahnya berapa? 5.000. Maka kalau ini ya 15.000. Ini tetap 10.000 lembar. Nah, itu. Oke, sekarang tambahnya modal sendiri. EBIT-nya berapa? EBIT-nya tadi 54. Nah, 54. Ada bunga enggak?
karena modal asingnya 0, bunganya 16%, 16% dari 0, 0. Maka EBT-nya 54. Pajaknya tadi berapa? Pajak 30%. Ini pajak 30%. 30 kali 54. 16,2. Maka ini apa? EAT. Nih. (37,8). Oke, jadi EAT-nya 37,8. Karena kalau tambahnya hutang, ada enggak bunganya? Karena ini ada bunga, ada utang, ada bunga 16%. 16% kali ini 16 juta. Maka 54 dikurangi 16. Ada 38. EBIT-nya 38. Dikurangi pajak. Pajaknya berapa? Pajaknya 0,3. 11,4. Nah, ini adalah EAT-nya 26.600. Oke. Nah, ternyata kalau tambahnya modal sendiri, laba setelah pajaknya 37,8. Kalau tambahnya hutang, laba setelah pajaknya 26,6 juta. Mana yang dipilih? Yang dipilih mana? Bisa nggak menentukan dari sini? Oh, dipilih modal sendiri saja karena labanya lebih besar. Gitu. Laba 37,8 itu dengan modal sendiri 300. 26,6 juta dengan modal ini 200. Ini maka perlu dicari apa? ROE atau EPS yang tadi. Yang penting kan EPS atau ROE-nya lebih tinggi. Boleh modal sendiri, modal atau modal asing, yang penting modal, ROE atau EPS lebih tinggi. Kalau diperlanjai modal sendiri, maka 37,8 dibagi 300. Ini 12,6%. Ini 26.600 dibagi 200. Berapa? Ya 200. Ini 13,3. EPS-nya 3.800 dibagi 15. 2.520. Ini 2660. Artinya apa? Artinya kita lihat ROE-nya dan EPS-nya lebih besar kalau dibiayai dengan modal asing. Maka ini pilihannya sudah benar. Nah, pilihannya sudah benar. Pilihannya sudah benar. Nah, ini jadi ini ada contohnya itu perhitungannya itu dari sini. Nah, oke. Silahkan bisa dilihat di bacaan Anda. Oke, ini yang pendekatannya apa? Pendekatannya ROA, return on asset. ROA itu return on asset. Ini. Kalau pendekatannya indifferent point. Indifferent point apa? Ini EBIT yang dapat menyamakan, ya. Ini EBIT yang dapat menyamakan keuntungan bagi pemegang saham baik di biaya modal sendiri maupun modal asing.
Ini. Jadi EBIT ini kalau EBIT pada independent point itu kalau dibiayai modal sendiri dan modal asing labanya laba bagi pemilik sama. ROE atau ROA-nya sama. ROE atau ROA-nya sama. Sehingga kalau ditemukan IP sekian, kalau lebih kecil ini modal sendiri. Kalau lebih besar nanti modal asing. Ini pada saat indifferent point dipenuhi modal sendiri atau modal asing sama saja. Jika EBIT-nya lebih besar dibanding IP, lebih baik menggunakan modal asing, dan jika lebih kecil dengan modal sendiri. Nah, ini rumusnya seperti ini. Oke. Ya, ini X dikalikan 1 min T dibagi S1. Sama dengan X dikurangi C dikalikan 1 min T ke S2. X adalah EBIT pada interpoint, T tingkat pajak, C bunga, S1 jumlah lembar saham jika dipenuhi modal sendiri, S2 jumlah lembar saham jika dipenuhi modal asing. Sehingga X yang dicari, T-nya berapa? T-nya 0,3, 30%. C-nya bunganya tadi berapa? 16 juta. S1 jumlah lembar saham kalau dipenuhi modal sendiri tadi 15.000. S2 kalau dipenuhi modal asing tadi 10.000. Nah, ini dari soal tadi seperti ini. Oke, jadi tadi ini ya. Nah, dari sini kita masukkan ke rumusan tadi. Apa? X. Ya. Tadi apa? X dikalikan 1 minus T per S1 sama dengan X min C 16 juta kali 1 min 0, minus 0,3. Nah, X 1 dikurangi 0,3, 0,7. 0,7 X kali 10. Oke, dengan perkalian silang ya. Dengan perkalian silang ini yang
dari sini 0,1x 0,1 dikurangi 0,3 0,7 dikalikan X 0,7X dikalikan 15. 0,7 kali 15.000. 10 500X. Lantas 0,7 dikalikan 16 juta. Dikalikan 16 juta, kalikan 15. 168. Sama dengan X kalikan 0,7 kalikan 10.000. 7.000 X. Maka ya, ini. Ya kan? Nah, 10.000 10.500 X dikurangi 7.000 X sama dengan 168. Maka X ini 10.500 kan ini 3,5 berarti 168 dibagi dengan 3.500. Maka X-nya bisa kita peroleh. 48 juta. Nah, ini. Jadi ini ya. $48 juta. Nah, karena EBIT-nya 54 lebih besar dibanding IP-nya, maka pilih MA. Oke, contohnya ya, pada saat IP seperti ini. Nih, pada saat IP kan 48,48 juta. 48 juta. Maka ROE-nya dan EPS-nya sama. Artinya pada 48 juta, ini pada saat 48 juta, ini EPS dan ROE-nya sama. Ini baik modal diri maupun modal asing sama. Kalau di atas itu kalau tadi 54 lebih baik modal diri, tapi kalau di bawah 48 lebih baik tambahannya adalah modal sendiri. Nih, 54 tadi lebih baik modal asing. Kalau 48 sama saja. Nih, kalau di bawah 48 maka pilih modal sendiri. Oke itu. Nah ini dicoba. Ini dicoba. Oke, jadi contoh ini kalau yang contoh tadi semula hanya modal sendiri saja. Tapi kalau contoh ini sudah ada modal asingnya. Sudah ada modal asingnya. Nah, maka nanti lebih hati-hati. Nanti bisa dicari karena sudah ada modal asing, ada bunga. Nih, menggunakan formulasi ini berbeda. Ada C1, ada C2. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan.
Mungkin presensinya saya panggil aja ya. Muhammad Maulana ada? Hadir, Pak. Muhammad Maulana? Oh, Hadir. ada ya. Iya, Pak. Axel Moza. Muhammad Hadir, Maulana Pak. itu ya. Muhammad Maulana tinggal di mana? Di Riau, Pak, kan baru. Oh, di Riau. Kalau Axel tinggal di mana? Di Wonosobo, Pak. Oh, Wonosobo. Alfian ada? Hadir. Mas Alfian mana tinggalnya? Di Jogja. Oh, di Jawa Tengah. Oh, ya. Cynthia ada nggak? Nggak ada? Hadir, Pak. Cynthia dari mana? Saya dari Jogja, Pak. Oh, di Jogja ya. Oke. Eva Hadir, Pak. hadir. Eva tinggal di mana? Tinggal di Cilacap, Pak. Cilacap. Jogja 1. Farhan? Ada Farhan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Farhan. Istri di mana, Farhan? Di Jogja, Pak. Jogja ya. Ridwan? Hadir, Pak. Ada Ridwan? Hadir. Ridwan istri di mana, Ridwan? Di Bogor, Pak. Bogor juga jauh. Hairul Bahri? Hadir, Pak. Hadir. Tinggal stay di mana, Mas Hairul? Di Jogja, Pak. Jogja ya, oke. Adi Sucahyo? Bapak. Ada? Izin, Pak, untuk Mas Adi Sucahyo kemarin mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri. Oke. Terus Adi Pratama? Hadir, Pak. Hadir. Stay di mana, Mas Adi? Di Samarinda, Pak. Oh, Samarinda jauh ya. Oke. Fitri? Hadir, Pak. Stay di mana, Mbak Fitri? Di Sleman, Pak. Oh, Sleman, Jogja ya. Nggih. Najibatul Adibah? Hadir, Pak. Hadir. Stay di mana, Mbak? Di Jogja, Pak. Sleman. Ya, Sleman juga ya. Sama dengan saya ya. Arina? Hadir, Pak. Nah, stay di mana? Di Jogja, Pak. Jogja. Muhammad Rafli? Ada nggak? Nggak ada ya. Anissa Kurnia? Nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Stay di mana, Mbak Anissa? Di Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Jangan lupa kerupuk udangnya sama terasinya ya. Andi Afrizal? Hadir, Pak. Ada? Hadir. Oke. Stay di mana, Mas Andi? Di Makassar, Pak. Makassar. Mbak Tia? Hadir, Pak. Stay di mana, Mbak Tia? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta. Oke. Jadi yang Jogja sedikit ya. Oke. Ada yang belum dipanggil? Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti dicoba yang contoh tadi ya. Coba didiskusikan dengan teman-temannya. Ini kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat istirahat. Saya Enmi.